Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Berjumpa lagi di dalam Hikmat Kehidupan. Iya, saudara, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang kemarin dari Amsal pasal yang kedua. Ya, kenapa kitab Amsal ini ditulis? Tujuannya supaya kita memahami hikmat dan bagaimana kita memperoleh hikmat. Takut akan Tuhan ialah permulaan hikmat. Mengenal yang Maha Kudus itulah pengetahuan. Baik, kita akan lanjutkan. Kita mempelajari Amsal ini supaya kita terhindar dari segala malapetaka di hidup ini. Dan yang paling penting, kita memiliki hikmat Tuhan agar kita tidak salah dalam melangkah dan jatuh ke dalam malapetaka. Hari ini kita lanjutkan ayat yang ke-11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Ayat yang ke-12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ketika kita memiliki hikmat, kita memiliki kepandaian. Dan hikmat adalah pikiran Allah, hikmat adalah pengertian dari Tuhan. Kenapa kita harus memiliki hikmat ya, kebijaksanaan? Orang yang memiliki hikmat, dia menjadi orang bijaksana. Karena itu saudara, saya selalu berkata bahwa orang bijaksana tidak ditentukan dari umur. Ada orang yang berkata gini, dia itu padahal masih ini ya, umurnya belum tua ya, tapi kenapa dia dewasa banget ya. Sebaliknya ada orang yang sudah tua ya, dia bahkan sudah menjadi kepala rumah tangga, punya anak, bahkan sudah punya cucu. Tapi kalau tidak takut Tuhan, tidak memiliki hikmat, maka dia akan terlihat seperti anak kecil yang kelakuannya nggak berubah-berubah. Ya, kenapa kita perlu memiliki hikmat Tuhan? Supaya kita ini memiliki kebijaksanaan. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang memiliki hikmat Tuhan, yang dalam hidupnya itu ya dia bertindak, dia mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ingat, kedewasaan seseorang tidak diukur dari umurnya, tetapi kebijaksanaan dari hikmat yang dia miliki. Ayat yang ke-11 berkata di sana, karena hikmat, ayat yang ke-11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Mengapa kita butuh hikmat? Supaya kita bijaksana. Kenapa kita perlu kebijaksanaan? Itu yang akan menjaga kita. Ya, orang yang memiliki hikmat, dia bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dalam menentukan pilihan-pilihan penting atas hidupnya. Kemarin kita sudah belajar, dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Ya, dan setiap pilihan yang kita ambil itu berdampak bagi masa depan kita, berdampak bagi banyak hal besar di hidup kita. Karena itu kita jangan sampai salah memilih. Ya, waktu kita salah memilih, kemarin kita sudah belajar, hikmat berkata, aku mengolok-olok engkau ketika engkau jatuh dalam malapetaka. Karena kebanyakan orang jatuh di dalam malapetaka, penderitaan, masalah karena kebodohan, tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Tetapi orang yang punya hikmat, dia akan bijaksana. Kenapa? Dan kebijaksanaan akan memelihara engkau. Ya, bukan lagi orang tua yang memelihara kita, tapi kebijaksanaan, hikmat yang kita miliki itu yang akan memelihara kita. Ya, lalu di sana dikatakan supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Saudara, dalam hidup ini kemarin saya sudah bahas ya, ada jalan Tuhan, ada jalan kita, ada jalan setan. Ya, dalam hidup ini kita harus memilih 3 jalan. Ada jalan Tuhan dan itu sudah pasti yang terbaik bagi kita. Ada jalan kita sendiri yang kita buat menurut pendapat kita, pertimbangan kita, logika kita, tapi itu juga belum tentu yang terbaik. Yang berikutnya ada yang namanya jalan setan. Jalan setan udah pasti yang buruk. Ya. Nah, ayat ini berkata kalau kita memiliki hikmat Tuhan, kita akan terlepas dari jalan yang jahat dan dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Saudara, ya, pada akhirnya kitalah yang harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Pada akhirnya kitalah yang harus bertanggung jawab dengan jalan yang kita pilih, ya. Sekuat apapun orang tua berusaha membimbing anaknya masuk ke jalan yang menurutnya benar, ya, pada akhirnya memang semua orang akan memiliki keputusannya sendiri dan kita nggak bisa paksa.
Tetapi ingat, setiap konsekuensi keputusan yang kita ambil terhadap diri kita, kita lah yang akan bertanggung jawab. Ya. Dan ada banyak orang-orang yang saya banyak terima konseling ibu-ibu yang berkata, "Bu, dulu anak saya sudah saya larang menikah sama pria itu. Tapi dia memaksa, katanya hidup-hidupnya dia. Kalau dia dilarang menikah, dia bahkan tidak akan menikah seumur hidup. Jadi ya sudah, saya membebaskan dia untuk menentukan jalan hidupnya. Dan sekarang ya, ketika dia mengarungi bahtera rumah tangga, dia tidak berbahagia, dia kembali kepada saya, dia bilang, "Iya Bu, ya harusnya dulu saya mendengarkan ibu." Kenapa ini terjadi saudara? Karena orang tidak memiliki hikmat Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13 di sana dikatakan, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, hikmat Tuhan akan melindungi kita dari jalan yang jahat, dari jalan orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ya, di dalam hidup ini banyak tipu muslihat saudara ya. Bahkan orang-orang yang kita anggap baik, yang dekat dengan kita, bahkan mungkin yang kita tolong ya, satu saat bisa menipu kita. Ya, bahkan orang-orang yang mungkin ada di sekeliling kita ya. Saya banyak kali mendengar orang itu konseling dan berkata, "Bu, padahal dia saya sudah anggap seperti keluarga sendiri, Bu. Tega-teganya dia menipu saya, Bu." Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa ketika kita sudah jatuh dalam malapetaka itu. Makanya perlu kita memiliki hikmat Tuhan supaya kita terhindar. Jangan sampai kita terjatuh. Kalau sudah terjatuh, yaitu yang kemarin kitab Amsal yang kemarin kita pelajari, hikmat bilang, ketika engkau sudah jatuh dalam malapetaka, maka engkau akan mencari hikmat, tapi engkau tidak akan menemukan lagi. Kenapa? Karena sudah terlanjur. Ya. Nah, kenapa kita perlu hikmat Tuhan? Supaya kita terhindar dari tipu muslihat, dari jalan yang jahat, ya, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, kata firman Tuhan. Orang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan, mereka akan bisa memilih dan menilai teman, ya, bisa memilih menilai orang, ya. Kita akan terhindar, ya. Makanya saudara, firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Tapi ketika kita punya hikmat Tuhan, kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul. Berteman dengan semua orang oke, tetapi bergaul, ya, kita nggak bisa dengan semua orang. Ya, berteman dengan semua oke, tapi bergaullah dengan orang yang memiliki hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu juga memperoleh nilai yang positif, ya. Kita bergaul dengan orang yang omongannya, ya, misalnya kotor, jorok, kita bergaul dengan orang yang tidak mengerti maksud Tuhan dalam hidupnya, kita membuang waktu saudara. Karena itu hikmat akan membawa kita memiliki kebijaksanaan dalam menentukan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ya, ada sebuah statement yang berkata, dengan siapa engkau bergaul hari ini, ya, akan seperti itulah nasibmu 5 tahun ke depan. Kalau kita bergaul hari ini dengan orang pengangguran, maka nggak heran 5 tahun ke depan kita mungkin bisa jadi pengangguran. Kenapa? Karena hal-hal yang buruk itu bisa mempengaruhi hidup kita. Karena itu, ya, ketika kita punya hikmat, punya kebijaksanaan, kita pun akan mulai dihindarkan. Ya, hikmat itu menjadi pertimbangan bagi kita untuk, saya nggak mau bergaul dengan yang ini, saya memilih yang seperti ini. Kenapa? Karena kita punya hikmat Tuhan, ya, yang melindungi kita, menjauhkan kita dari jalan-jalan orang yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan gelap. Ayat 14 berkata, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat. Ya, Tuhan akan melindungi langkah kita dari orang-orang yang bersuka cita melakukan kejahatan, ya, bahkan ya bersorak-sorak karena tipu muslihat. Kita lihat di sekeliling kita masih banyak orang-orang, bahkan mungkin ada di sekeliling terdekat kita. Ya, ada seorang istri yang pernah menelpon kepada saya, dia bilang, "Bu, saya sangat tertekan. Suami saya masih bergaul dengan orang-orang yang suka minum-minum. Kadang di rumah saya itu dijadikan tempat minum, Bu. Ya, jadi kalau mereka ngumpul di rumah saya di kamar, Bu, mengunci pintu. Dia marah sama saya. Dia bilang, kenapa kamu tidak sopan sama teman-teman saya?" Bukan apa saudara, kita orang yang memiliki hikmat Tuhan, kita sudah tidak lagi
nyaman berada di sekeliling orang-orang yang seperti ini, yang bersuka cita melakukan kejahatan, mabok, berjudi itu bersuka cita. Ya, mereka ya bersuka cita karena tipu muslihat. Makanya ya kita akan mulai memiliki rasa yang aduh, saya nggak nyaman ya berada di tempat yang seperti itu. Karena hikmat itu yang akan melindungi kita. Makanya anak-anak muda itu perlu sekali memiliki hikmat Tuhan. Mengingat hari-hari ini bagaimana pengaruh pergaulan yang buruk itu benar-benar luar biasa, saudara ya. Bahkan saya juga menangani banyak orang-orang yang dia cerita tadinya dia itu bukan homoseksual, tapi karena dia ada dalam pergaulan mereka, lalu lama-kelamaan dia jatuh dan terseret. Ya, kita melihat keadaan dunia, tapi kita perlu hikmat Tuhan. Supaya apa? Hikmat itu yang menjadi pertimbangan bagi kita dan menghindarkan jalan kita dari jalan yang jahat. Ayat yang ke-15 saya dikatakan, ya dia hikmat akan melindungi kita dari orang-orang yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Ya, hikmat Tuhan akan membawa kita ya jauh dari orang-orang yang hidupnya berlika-liku, ya hidupnya jahat, mereka hidup dalam ya jalannya yang jahat, yang sesat perilakunya. Orang yang memiliki hikmat Tuhan itu sama dengan memiliki takut akan Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka kita akan terhindar dari pergaulan yang tidak benar, terutama anak-anak kita. Ya, mari kita terus membawa anak-anak kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, terus memperkatakan firman Tuhan kepada mereka, mengajarkan jalan yang besar, yang benar, terus perdengarkan hikmat Tuhan kepada anak-anak kita supaya mereka tahu memilih jalan yang benar itu ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Ya, firman Tuhan berkata orang yang hidup dipimpin oleh hikmat, terutama para pria, engkau akan terhindar dari perempuan jalang. Ya, apa itu perempuan jalang? Ya pastinya yang suka jalan-jalan, yang suka hidup di jalan. Ya, perempuan jalang itu Alkitab berkata, nanti kita akan baca di Amsal yang selanjutnya, dia tidak betah di rumah, kakinya nggak betah di rumah, dia hidup dengan hawa nafsu duniawi. Ya, hikmat akan membawa kita terluput dari perempuan jalang. Buat pria-pria mungkin yang cari jodoh ya, makanya Alkitab itu sebenarnya sudah mengatur semuanya. Bagaimana kita mencari jodoh, firman Tuhan berkata, nanti ada di kitab Amsal yang terakhir kita akan belajar. Ya, kalau cari jodoh itu ya cari istri, terutama istri yang cakep itu mahkota suaminya. Ciri-cirinya apa? Dia bangun waktu hari masih gelap. Dia mengurusi rumah tangganya, dengan tangannya sendiri dia menyediakan makanannya. Ya, tapi sekarang banyak wanita yang hanya bisa bergaya, ya, bisanya make up, ya, bisanya shopping, bisanya belanja di luar, tapi nggak bisa mengatur rumah tangga. Ya, saya juga melihat sekarang banyak ini, saudara. Tidak salah orang pakai babysitter tuh, nggak salah. Tapi yang jadi salah kalau pertumbuhan anaknya itu semua dipasrahin sama babysitter. Ya, bahkan saya melihat, saudara, saya pernah lihat di salah satu ketika saya berliburan sama anak-anak lagi berenang di salah satu tempat, di salah satu hotel, ada seorang wanita itu, ya, anaknya baru 1, susternya 3, ya, babysitternya 3, anaknya 1, babysitternya 3. Yang satu menyuapinnya, yang satu dorong keretanya, yang satu bawain tasnya. Ya, dan anak itu dikelilingi oleh babysitter dan mamahnya sibuk main HP, ya. Sesekali anak itu mau datang ke dia, ya, dia bilang sama susternya, "Bawa sana, bawa sana, bawa sana." Ya. Hikmat akan membuat kita, terutama para pria, engkau akan terhindar dari perempuan jalang. Perempuan jalang itu perempuan yang tidak betah di rumah, ya, bisa nikah tapi nggak bisa urus anak, bisa nikah tapi nggak bisa urus rumah, dan sekarang ini banyak, ya, sehingga akhirnya ketika masuk dalam pernikahan itu jadi berantakan semuanya. Ya, ada satu ibu yang konseling sama saya, "Bu, suami saya selingkuh, selingkuhannya tuh nggak cantik loh Bu, lebih cantik saya." Ya.
Tapi ternyata setelah saya lihat, ya iya, selingkuhannya itu lebih perhatian daripada istrinya. Karena istrinya sibuk mengurusi dirinya sendiri, sementara selingkuhannya itu ngurusi suaminya. Seringkali suami itu yang dibutuhkan adalah perhatian. Makanya buat para wanita di sini saya mau sampaikan, sehebat apapun kita berkarir, kita harus turun ke dapur. Ya, itu namanya perempuan yang benar-benar takut akan Tuhan. Makanya saudara jangan heran kalau saudara telepon saya di jam-jam 9, 10, itu biasanya saya suruh saudara menelpon kembali. Mau konseling, kenapa? Saya lagi masak di dapur. Saya melakukan semua tugas saya, ya. Kenapa? Karena Alkitab berkata wanita yang cakap itu dia mengatur rumah tangganya. Dengan tangannya sendiri dia menyediakan makanan bagi seisi rumahnya. Ya, itulah panggilan kita, itulah kodrat kita. Bukan soal, oh saya punya banyak pembantu bu. Enggak, itu bagian dari perhatian, yang kasih yang harus kita berikan. Nah, orang yang punya hikmat, yang punya takut akan Tuhan, dia akan mendapatkan istri yang benar-benar, bukan dapat yang perempuan jalang, ya. Ini bukan saya yang ngomong, saudara. Kita sering kali berpikir itu tabu. Enggak tabu. Alkitab bilang, ya, supaya engkau tidak salah memilih. Akhirnya setelah masuk kepada pernikahan, dapat istri yang tidak betah di rumah, sukanya pergi keluar, nggak pernah ngerti suaminya. Hikmat akan melindungi engkau supaya engkau terhindar dari perempuan jalang, dan juga dari, di sini dikatakan, dan juga dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Buat bapak-bapak juga yang sudah menikah, di luar sana banyak perempuan asing. Ya, apa itu perempuan asing? Perempuan lain yang belum engkau kenal, tapi perkataannya licin. Ya, hati-hati bapak-bapak, seringkali bapak-bapak itu kelepek-lepek cuma karena pujian, sanjungan, ya. Alkitab berkata, nanti kita juga akan baca di Amsal, ya. Bagi istri itu memburu nyawa yang berharga. Tetapi bagi perempuan jalang itu sepotong roti lah yang berharga. Jadi bapak-bapak jangan terkena oleh rayuan, bujukan perempuan asing. Ya, kenapa? Karena mereka hanya menginginkan rotimu, uangmu, hartamu, kekayaanmu. Tapi istrimu menjaga nyawa yang berharga. Tentunya istri yang takut akan Tuhan. Ya, di sini dikatakan, ya, ayat yang ke-17. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya, ya. Engkau akan terhindar dari wanita perempuan asing, ya, yang sudah meninggalkan teman masa mudanya, ya. Ganti-ganti laki-laki yang sukanya ganti-ganti pacar, ganti-ganti suami orang, ya, menjadi perempuan asing yang mungkin bisa dibawa ke sana kemari. Hati-hati bapak-bapak, engkau harus memiliki hikmat Tuhan supaya engkau terhindar dari semua itu dan melupakan perjanjian Allahnya. Perempuan jalang, perempuan asing itu tidak berpegang pada takut akan Tuhan. Bagi mereka itu uang yang terpenting, hartalah yang terpenting. Makanya bapak-bapak perlu hikmat Tuhan, takut akan Tuhan supaya terhindar, ya. Ayat yang ke-19, sesungguhnya rumahnya hilang lenyap, ya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Perhatikan, ya. Bagi para pria yang terjebak dengan perempuan asing, perempuan jalang, ya, engkau akan dibawanya ke dalam, di sini dikatakan rumahnya hilang, ya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Dosa itu akan membawa kita pada kebinasaan, ya. Milikilah hikmat Tuhan supaya engkau terhindar dari kematian yang kekal, menuju ke arwah-arwah. Hati-hati, ini peringatan yang tegas bagi para pria untuk menjauhi wanita jalang dan juga wanita asing. Istrimu itulah yang terbaik, ya, karena istrilah teman pewaris kerajaan Allah yang terus mau berdoa dan berjuang bagimu. Bagi para pria, bapak-bapak yang mendengarkan ini, dengar baik-baik, ini peringatan keras. Engkau yang suka bermain-main dengan perempuan asing di luar sana, meninggalkan hukum Allahmu, tidak takut akan Tuhan, maka engkau sedang berjalan menuju ke dunia arwah-arwah atau orang mati, kebinasaan. Ayat yang ke-19, segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Orang yang ketemu dengan perempuan asing, perempuan jalang,
tidak akan pernah kembali lagi, tidak menemukan jalan kehidupan lagi, hanya karena kasih karunia. Makanya saya banyak konseling ibu-ibu, Bu, suami saya sekarang menuntut cerai saya, dia kena perempuan asing, uangnya sudah habis miliar-miliar buat perempuan itu, nggak sadar-sadar juga, iya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, nggak bisa lepas. Hanya Tuhanlah yang sanggup, apalagi kalau sudah pakai mantra dan guna-guna. Ya, suami yang tidak takut Tuhan, yang tidak berjalan dalam hikmat Tuhan akan dengan mudah bisa kena mantra dan guna-guna. Karena sekarang ini iblis bekerja luar biasa hanya demi uang, 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 dan uang. Orang menghalalkan segala cara, makanya hati-hatilah ya. Ayat 20, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Ya, tidak ada lain yang bisa membawa kebahagiaan dalam hidup kita selain kita itu menempuh jalan orang baik. Ya, menempuh jalan orang benar. Ya, Tuhan mau kita menempuh jalan orang benar. Ya, menempuh jalan orang baik, bergaulah dengan orang yang baik dan orang yang benar. Milikilah hikmat supaya engkau punya kepekaan untuk menimbang jalan mana yang akan engkau pilih, ya. Ayat yang berikutnya, karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Ingat, pada akhirnya hanya orang yang hidup takut Tuhan, orang yang jujur, yang akan mendiami tanah, dan orang yang tidak bercelah yang akan tetap tinggal. Ya, Tuhan yang menetapkan batas tanah bagi orang-orang percaya. Tuhan yang menetapkan batas tanah milik pusaka anak-anak Tuhan yang hidupnya jujur dan berkenan pada Tuhan. Ya, ingat, dari Tuhanlah kita mendapatkan segala sesuatu. Harta yang diperoleh dari jalan ketidakbenaran. Kalau hari ini juga ada di antara engkau yang menyaksikan ini, dan mungkin engkau adalah seorang yang termasuk dalam bilangan perempuan asing atau perempuan jalang, saya mau bilang bertobat. Engkau bukan hanya membawa dirimu sendiri pada dunia kebinasaan, dunia arwah, tapi engkau juga menarik orang untuk masuk ke dalam dunia arwah itu, dan hukumannya ya itu tidak akan tertangguhkan. Bertobat ya, bertobat. Lalu ayat 21 tadi, karena orang jujur akan mendiami tanah, dan orang yang tak bersalah yang akan tetap tinggal di situ. Orang jujur, orang benar, orang baik, mereka lah yang akan memperoleh berkat Tuhan. Yang terakhir ayat yang ke-22. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Saudara, Tuhan itu tahu memberi upah kepada setiap manusia. Upah berkat ya, bahkan sampai pada kekekalan bagi mereka yang hidup takut akan Tuhan dan dipimpin oleh hikmat Tuhan. Tetapi upah kebinasaan bagi orang-orang yang terus hidup dalam dosa dan tidak memiliki hikmat Tuhan. Hari ini biarlah kita terus meminta hikmat kepada Tuhan supaya jalan hidup kita dipimpin, dituntun, kita terhindar dari semua malapetaka. Ya, para suami, para pria, engkau terhindar dari perempuan jalang, perempuan asing, dan juga para wanita, engkau menjadi wanita yang terhormat, yang takut akan Tuhan, sehingga rumah tanggamu berbahagia. Karena itu saudara, mari kita terus minta hikmat Tuhan agar jalan hidup kita tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hikmat-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Mampukan kami berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk memiliki kepekaan hikmat Tuhan, untuk menimbang, untuk memilih jalan yang terbaik. Jalan orang benar dan jalan orang baik, jalan orang jujur, itulah yang kami pilih. Hari ini kami berdoa, kalau kami adalah seorang pria, berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan. Jauhkan langkah kami dari segala jalan perempuan asing, perempuan jalang. Kalau kami sebagai seorang suami hari ini, jauhkan segala godaan itu. Kalau kami sebagai seorang ibu, kami berdoa buat anak-anak kami supaya mereka terhindar dari perempuan jalang dan perempuan asing. Dan kalau kami punya anak wanita, jadikan juga anak kami wanita yang takut akan Tuhan, bukan menjadi perempuan jalang atau perempuan asing. Tuhan, berikanlah kami roh takut akan Tuhan. Pimpinlah jalan kami dalam hikmat-Mu supaya kami terus berada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mereka semua yang sudah mendengarkan ini, dan hamba percaya kami tetap di dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.
Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.